ikuti kita, follow kita, aku dan Kisamu. Sekarang ada di tempat Cikapundung, Sungai Cikapundung. Di sini dulu pernah ada yang bunuh diri, banyak juga yang ya meninggal lah di sini. Yuk ikuti kita. Ciao. Tetap setia dan bantu follow sebanyak-banyaknya guys ya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng yang ada di channel saya. Gimana Bang Roni kisahnya? Jadi pas tahun 2016 mau ke 2017 bulan Juli kalau enggak bulan Agustus, saya kan masih kerja di Jakarta. Waktu bulan Maret itu saya mengalami kecelakaan, jadi saya pindahlah ke Bandung, nyari pekerjaan di Bandung. Saya udah cari kemana-kemana agak susah gitu, jadi saya sampai kalau dibilangnya ngegembel lah, jadi gelandangan saya di situ. Nyari ke sana kemarin nggak ada, jadi saya terpaksa saya jual baju saya jual jaket saya, sampai-sampai saya jadi pemulung di sana di daerah Bandung. Waktu malam 1 hari 2 hari saya tidur di Masjid Agung, masih bisa tidur di Masjid Agung. Pas hari ketiga saya diusir, ya namanya juga kayak saya kayak gelandangan lah, jadi saya diusir dari Masjid Agung, tidak boleh tidur di situ. Pas saya lagi bingung mau tidur di mana nih, ada di, kalau orang Bandung tau lah, di Gedung Merdeka di seberangnya kan suka ada gelandangan pengemis gitulah, di situ tidur di situ. Saya tidur di situ. Pas saya lihat di sebelah pojok gitulah kalau nggak salah, kok nggak ada yang tidur di situ gitu, pada ke sebelah sana semua, ke sebelah kiri, di sebelah kanan kosong. Nah saya tidurlah di situ pakai plastik gitu tidur juga. Pas saya lagi tidur nggak ada apa-apa sih, hari pertama nggak ada apa-apa. Pas pagi-paginya saya juga agak heran, ada ibu-ibu pengemis datang saya, dari mana, orang mana. Saya jelasin saya orang Cililin, Bandung, waktu saya masih di Cililin. Kenapa tidur di sini, kata si ibunya. Ya bu, saya lagi nyari pekerjaan, cuman saya nggak dapat, jadi saya terpaksa jadi pemulung waktu itu tahun 2016 2017 lah. Oh kalau bisa, kata si ibunya nih, kalau bisa jangan tidur di situ. Emang kenapa gitu bu? Gak apa-apa lah, pokoknya jangan tidur di situ. Kalau bisa agak ke kita aja, bareng-bareng ke kita. Cuman maaf ya, bukannya saya ngehina pengemis atau yang di sana lah, gelandangan di sana. Cuman saya nggak kuat baunya, nggak kuat lah, pokoknya ada yang kencing di situ, tidurnya di situ. Hari kedua saya pas tidur di situ, ada kayak mimpi tapi bukan mimpi gitulah, saya kena erep-erep gitu di situ teh. Pas saya lihat ke kanan, ada yang bilang abah-abah, saya bilang, saya masih ingat ada kopiah di atasnya pakai sarung, bilang ke saya lapar. Pas saya kebangun, ada ternyata si abah itu. Bah, ikut tidur di sini bah, maaf kalau ini tempat abah. Nah, si abahnya malah bilang, saya tetap terus bilang lapar lapar 3 kali. Bah maaf saya nggak ada makanan, saya juga ikut tidur di sini. Pas bilang keempat kali, bukan ketiga kali ya, ini keempat kali. Pas bilang lapar, si mulut ke bawah. Sebelah bawah ya Bang. Oh, ke bawah, lapar. Nah di situ saya langsung kaget, pengemis semua bangun di situ. Saya kan teriak-teriak astagfirullah astagfirullah gitu, astagfirullah. Langsung si pengemis bangun, aku naon kenapa kenapa. Saya ceritain ke si ibu yang ini, ada yang marah, si bapak-bapak pengemis juga ada yang marah. Gandeng, kalau bahasa Indonesia mah berisik, jangan berisik tidur. Itu sekitar jam 3 subuh jam 2 subuh lah, saya nggak tahu soalnya nggak megang HP, nggak megang jam. Pas si ibunya bilang kenapa, saya bilang ke si ibunya ada bapak-bapak bilang lapar lapar, tapi pas mau bilang ke terakhir, si mulutnya ke bawah. Terus si ibunya bilang, sebenarnya ibu mau cerita, cuman si A nya takut ketakutan gitu tidur di situ. Emang kenapa bu? 2 minggu sebelum A tidur di sini, ada bapak-bapak yang meninggal di situ, nggak ada keluarganya, nggak ada apa. Kalau nggak salah dibawa ke rumah sakit Bandung gitu. Dia meninggal karena kelaparan. Sama pengemis di situ. Oh bu, di situ saya kaget gitu pokoknya mah.
Saya nggak tidur di situ lagi, pokoknya saya pindah ke yang bawah jembatan. Tahu lah, pastilah kalau orang Bandung, si Adani juga pasti tahu yang ada tulisan iya dan selamat datang di Gedung Merdeka. Heeh. Saya tidur di situ pakai plastik asli. Cuman si bapaknya terus ngikut setiap jam 2 subuh. Pokoknya setiap jam 2 subuh pasti ada lapar. Nah, ini lebih serem. Semuanya dari mata, telinga, mulut semua ke bawah. Jadi polos rambut ke bawah pokoknya lapar. Di situ saya udah agak biasa. Hari ketiga, hari keempat saya tidur di mana aja pasti ada si bapak itu. Suatu ketika saya kasih inilah makanan, pas bilang lapar saya kasih makanan, gak mau. Saya kasih minuman gak mau. Pas terus saya agak kesiksa. Saya malu-malu juga ya. Baju belum dicuci, celana belum dicuci. Saya datang ke yang suka jadi imam di Masjid Agung. Saya bilang ke si bapaknya, ke Pak Ustadznya, Pak, ada yang ngikutin saya yang meninggal waktu itu di depan Gedung Merdeka, lapar. Nah, si bapak Ustadznya bilang gini aja, itu bukan lapar karena makanan, kasih doa, katanya kasih Al-Fatihah, doa Al-Fatihah. Nah, saya ngikutin si Bapak Ustadz, kata Pak Ustadznya juga, kamu mandi dulu, nanti saya kasih sarung. Saya dikasih sarung, saya sholat, saya kasih terus doa Al-Fatihah selama 3 hari. Alhamdulillah udah gak ngikutin lagi. Pas saya lagi tidur di luar di Masjid Agung, ada namanya Wahyu kalau nggak salah. Ini beda lagi ini ceritanya bang. Pas saya mau nyobain pesugihan itulah biar cepet kaya, soalnya bingung lah, susah terus nyari kerja susah, nyari ini susah. Ada orang namanya Wahyu, saya lagi tidur, lagi bingung, kelaparan, saya belum makan, ngasih ke saya bubur. Adalah suka ada dulu mah di Masjid Agung tukang bubur. Oh iya. Kasih bubur, saya makan bubur. Ada si Wahyunya bilang, mau uang nggak? Tanya gitu. Kalau dikasih mau, saya ke si Wahyunya. Saya dikasih waktu itu 100.000 gede. Dulu ya. Dulu gede lumayan tahun 2016 waktu masih zaman HP Asia. Saya dikasih 100.000. Aduh, saya senang, tadinya mau pulang ke kampung ke istri saya gitu, mau ngasih. Cuman kata si Wahyu, mau 100 kali lipat nggak? Jadi kan 100.000 dikali 100 kali lipat kan 10 juta. Siapa yang nggak mau gitulah. Iya, saya mau. Bang ya. Kasih uang cuma-cuma. Dia ngejelasin ada gunung di daerah Jawa Barat. Saya nggak mau bilang gunungnya apa, soalnya sampai sekarang juga masih ada. Kata dia pesugihan katanya. Kalau bahasa Sundanya mah nyegik gitu. Cuman saya bilang ke si Wahyunya, saya nggak sanggup, kasihan anak sama istri saya kalau dijadiin tumbal. Terus si Wahyunya bilang enggak, katanya. Jadi ini pesugihannya, katanya kita nikah sama jin, sama penunggu sana. Jadi istri sama anak nggak ikut campur. Di situ saya mikir, yang penting cepet kaya dulu lah. Jadi bisa mainin orang yang ngehina kita gitu. Bisa beli motor, bisa beli apa gitu, bisa beli rumah. Soalnya si Wahyunya bilang kalau kita sekali jinah sama si jin itu langsung mau uang berapapun dikasih, mau emas atau apa. Berangkatlah saya naik bus Damri, saya masih ingat, sama si Wahyu. Pokoknya ke suatu tempat daerah Bandung Barat, ke sana lah. Gunungnya pokoknya lumayan lah, pasti tahu orang Bandung. Pas saya sampai ke sana, rada ini juga, rada percaya nggak percaya, soal si dukunnya bilang gini, ini di sebelah kiri saya katanya ada siluman ular. Padahal saya kan udah bisa ngelihat makhluk gaib, padahal itu ada di sebelah kanan. Bukan siluman ular, itu siluman seperti monyet gitu, badan monyet tapi ke bawahnya biasa, ke atasnya monyet. Kuncen yang bilang itu ya. Si Kuncen bilang di sebelah kiri ular katanya, padahal di sebelah kanan adanya. Nah, si siluman itu ngelihat terus ke saya. Tahu-tahu si dukunnya malah bilang gini ke saya gitu, mau nggak jadi asisten gitu. Buat jaga gitu ya. Iya, karena kata si dukun, si silumannya suka ke saya, mau nggak jadi asisten, nggak usah jadi pesugihan, kamu mau uang berapapun kasih. Cuman saya nggak mau situ.
saya mau melakukan pesugihan. Syarat dari si dukun agak unik, agak aneh. Selama 3 hari saya tidak boleh sholat. Setiap hari pokoknya saya harus melakukan hal-hal yang buruk lah, seperti maaf ini zina, onani, minuman hal keras. Dalam 3 hari itu saya lakuin bareng si Wahyu. Wahyu banyak uang, ternyata uang bukan dari hasil pesugihan. Si Wahyu bilang dia ngegadain tanah orang tuanya, ngegadain kendaraan orang tuanya. Tenang aja kata si Wahyu, nanti juga uangnya balik lagi, saya balikin. Di situ saya 3 hari pesta sama si Wahyu, ngelakuin minum-minum, onani gitulah. Pokoknya hal-hal yang dibenci agama Islam saya lakuin. Pas hari ketiga saya datang lagi ke gunungnya, ke kuncennya, udah pas matang sih. Cuman si dukun agak marah ke saya di situ pas hari ketiga. Katanya saya hatinya belum bulat buat ngelakuin pesugihan. Memang sih saya nggak terlalu bulat, saya takutnya keluarga saya yang jadi tumbal. Saya nggak enaknya itu. Masuklah ke gunung dengan syarat gini, kata si kuncen, ada apapun, ada suara apapun, ada yang manggil atau apa, jangan balik ke belakang, jangan lihat ke belakang. Saya masuk ke sama si Wahyu, saya bawa obor, masuk ke sama si Wahyu berdua, si dukun tunggu di luar. Pas saya masuk nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, gelap, pokoknya gelap banget kayak di goa. Masuk terus, si Wahyu yang di depan saya tahu-tahu jauh terus si Wahyu Ninggalin ya bang ya. oh pokoknya jalannya kayak cepet weh. Jadi Wahyu saya panggil si Wahyu jauh, Dia nggak noleh, nggak balik bang. Nggak. Benerin. jauh aja terus. Nah saya kan kata si dukun jangan ngelirik ke belakang, cuman saya terdengar suara anak saya Bilal, ayah gitu bilang, ayah. Pas ayah ketiga kali saya ngeliat ke belakang. Nah pas lihat ke belakang, pas saya balik lagi ke depan, si ding yang gua itu kan asalnya tembok. Iya. Pas saya lihat lagi berubah jadi kepala manusia, semua di setiap sudut pokoknya kepala manusia, teriak-teriak tolong sakit. Sepenuhnya itu bang, sepenuhnya. Oh, sepenuh. Ngeri banget ini. Pokoknya mah di setiap gedung banyak sampai ke atas tolong. Di situ saya kaget, saya pokoknya mah kaget, pokoknya bingung gitu. Di situ, Bingung juga. bagaimana balik lagi ya bang, apa langsung nerusin? Nah mau balik lagi bingung, ke sini gelap, ke sana gelap, yang terdengar suara yang minta tolong semua. Ada yang teriak tolong woi. Bingung, saya lari ke depan, saya ngejar si Wahyu, tadinya mau ke si Wahyu. Terus pas saya lari ada yang bilang sakit. Pas saya raba ke bawah seperti tubuh manusia. Waduh, ngeri ya bang ya. Pas saya lagi lari saya nangis di situ. Pokoknya saya nangis itu, saya ingat anak saya Bilal. Saya bilang ke dalam hati saya, Bilal tolong ayah. Terus bilang ke ibu saya, ke keluarga saya, Ma tolong. Langsung ada sebuah cahaya kecil sekali cahaya di belakang saya. Saya lari di sana, lari ngikutin cahaya itu. Cahayanya makin besar si cahaya itu. Terlihatlah jelas yang saya injak itu jembatan, tubuh manusia semua. Pinggirnya si ini tali-tali, tangan-tangan sama kaki-kaki. Terus di pinggir-pinggir tembok-tembok kepala itu semua. Bayang itu abang sendiri yang ngalamin. Pas saya lari terus jembatan, sambil nangis itu saya lari terus ngikutin cahaya itu, soalnya suara anak saya ada di cahaya itu. Sejam lah, setengah jam. Setengah jam mau sejam lah saya lari. Sejam saya mau lari, terus saya lari, sampailah saya di cahaya itu, ada si dukun itu. Masih kuncen yang tadi ya. Tadi kan saya masuk pagi-pagi, wah iya serem masuk. Saya masuk kan pagi-pagi, pas saya keluar mau adzan maghrib,
Padahal saya ngerasa itu setengah jam. Wah, kayak baru sebentar ya bang. Oh, setengah jam, saya ngerasanya 30 menit kurang. Pas saya keluar si dukun marah, anjing kamu, goblok kamu, saya yakin kamu gak benar ini, belum bulat kamu kalau pergi dari sini kamu dan keluarga kamu mati semua. Saya bunuh keluarga kamu. Saya pokoknya nggak dengar, saya lari terus, kaki berdarah soalnya nggak pakai alas kaki, batu semua kan itu di pegunungan itu. Saya lari terus, saya teriak-teriak sambil nangis. Pas saya di bawah, saya ditolongin warga, dijelasin, ternyata warganya juga tahu di atas sana ada tempat pesugihan. Saya dibawa ke Ajengan gitu, dinetralisir atau gimana, dikasihlah saya uang buat pulang. Nah disitulah saya pulang dan alhamdulillah nggak diikutin. Ya bang ya. Nah itulah ceritanya bang. Kat lagi cek mah kat perman lah guys Cangkel mana guys perman lah tadinya tangke bisa ditambahkan videonya tagad kayak awal deui lah video nu urang data serem anjing cerita eta kumaha eta guys kieu Urang kudu make sabutan tiris anjing. jangan aktif jangan diaktifkan guys harumah